Tuhan mampukan kita untuk bertemu, untuk melakukan saat teduh. Baik, sebelum saat teduh kita akan angkat satu pujian. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih atas pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kesalahan-kesalahan kami yang mungkin kami tidak sengaja maupun sengaja. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa buka hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap ayat yang kami baca Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah oleh beliau Tuhan kami semua boleh diberkati, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, mari Kau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita akan buka Keluaran 22 ya Om Bram. Iya, ayat 1 sampai 17. Ya, silakan Om Bram. Ya, peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Ayat 1, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ayat 2, jika seorang mencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul oleh orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Resti. Ayat 3, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. 4, jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Marta bisa baca? Marta.
Iya, bisa. Ayat 5 ya. Ayat 5. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Ibu Nela. Ayat 7, apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Ayat 8, jika pencuri itu tidak mendapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. 9, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang keekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, Bram. Ayat 11, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Ayat 12, tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. 13, jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Marta. Ayat 16 ya. Apabila seorang membujuk No, seorang 15. 15. Oh, maaf. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengembalikannya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Nela. Ya, ayat 17 saya baca. Bukan. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Amin. Amin. Sorry, Kita tadi kira udah selesai. Kemudian. Silakan Bapak Ibu, kita berdiam diri.
Ya, kita mulai lagi. Silakan, Om Bram. Oh, di unmute Om Bram. Unmute. Oke, shalom semuanya. Ini maafkan suara saya agak gember ya. Ada batuk flu sedikit. Udah kok, bersih kok, bagus. Oh gitu. Baik, saya dapat rema dari ayat 14. Sebenarnya dari semua ayat ini sama aja sih intinya. Tapi saya mengutip ayat 14 untuk kita baca. Dikatakan, apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Dari ayat ini saya mendapat rema kita sebagai manusia, apalagi khususnya sebagai orang percaya, itu harus memiliki sifat bertanggung jawab ya. Tanggung jawab merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan berharga ya jika dimiliki oleh seseorang. Tanggung jawab dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi moralitas yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan manusia. Sebab hal ini menyangkut segala hal di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Bila kita memiliki sifat tanggung jawab. Nah, di dalam tanggung jawab ini sendiri terkandung sifat yang namanya kejujuran, keterbukaan, kepedulian, ya, keuletan atau ketekunan, kerajinan dan lain sebagainya. Semua banyak hal ada di sana, berkecimpung di sana. Nah, karena itu bila seseorang memiliki sifat ini pasti membanggakan ya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang pasti bangga bila ada orang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Di dalam ayat ini Tuhan katakan bahwa apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, terus binatang itu patah kakinya ataupun mati, maka dia harus ganti kerugian. Ya, dia ganti kerugian sepenuhnya gitu. Nah, hal ini juga berbicara tentang tanggung jawab yang harus dikerjakan bila seseorang ada di dalam posisi semacam ini. Jadi apabila kita ada dalam posisi semacam ini, maka ada satu hal yang dituntut dari kita adalah tanggung jawab. Karena ketika orang bertanggung jawab tidak banyak berdalih untuk membela dirinya, tetapi dia akan melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena pemilik binatang itu mempercayakan dia. Nah, dia harus bertanggung jawab gitu atas apa yang dipinjamkan kepadanya. Ya. Ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab ketika meminjam sesuatu. Begitu aja hilang. Nah, setelah hilang hanya mengatakan, "Maaf ya, hilang barangnya," gitu. Oh, enak aja. Itu ya. Orang susah-susah beli barang terus minjamkan, ente yang menghilangkan begitu aja, hanya tinggal minta maaf doang. Ya. Nah, jika tidak maka orang tersebut ya kebalikan daripada sifat tanggung jawab, enggak bertanggung jawab. Dan banyak orang seperti, bahkan banyak orang Kristen seperti itu saya temuin. Gitu. Waduh. Dan bahkan saya mengalaminya sendiri. Udah dipinjam, udah kembali-kembali, hilang lagi. Gitu. Kabur lagi. Udah begitu kabur, melarikan diri. Wah, itu orang Kristen. Nah, oleh karena itu, jika hari ini ya kita meminjamkan sesuatu, entah itu uang, nah ini apalagi uang ini, ya kan? Ya. Atau barang sesuatu dari teman atau siapapun, kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya sekarang. Ya. Jangan kita menunggu untuk ditagih oleh orang yang memberi pinjaman tersebut. Udah minjam, ketika ditagih ngomel-ngomel, marah-marah, gosipin orang pula di belakang, jelek-jelekin. Nah ini kan orang nggak tahu diri, udah dipinjamin,
udah ditolong, malah ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngomongin orang, jelek-jelekin orang lagi. Nah ini kan orang semacam ini nih seharusnya tidak hidup di dunia gitu. Nah oleh karena itu marilah kita belajar untuk bertanggung jawab. Jangan membuat orang tersandung dalam dosa gara-gara tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Coba kalau minjam terus menghilangkan, ditanya nggak tahu, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, gosipin orang, kan buat orang jadi dosa. Orang sesabar-sabarnya kayak apa juga akan marah. Ya. Masa dapat orang kayak gitu, Iran sudah minjam, ditagih malah marah-marah, ngomongin orang lagi. Ada yang datang sama saya, Pak masa hanya minjamin gini aja kok, ditagih terus. Lo siapa suruh juga kamu yang nagih? Apa kamu yang minjam? Ya kalau minjam ya bertanggung jawab dong, dikembaliin. Aku bilang kalau enggak dikembalikan kamu dilaporkan ke polisi ya jangan kamu heran. Jangan kamu marah-marah, memang layak untuk itu. Aku bilang gitu. Kita hamba Tuhan minjamin, sudah begitu ditagih, dibilang masa pendeta nagih hutang, katanya. Lah, lo milik saya lo. Nah, karena kalau kita tidak melakukannya, maka Tuhanlah yang akan menuntut pertanggungjawaban itu dari kita loh. Ya. Nah, ini di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya. Pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Nah itu, kita bertanggung jawab loh, bukan hanya kepada orang itu, tapi kepada Tuhan. Jadi kalau minjam ya bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab kepada orang itu, tapi kepada Tuhan. Orang sudah nolong saya, ya giliran saya untuk bertanggung jawab. Ya. Nah oleh sebab itu, marilah kita jangan merenggut damai sejahtera orang yang sudah dengan sukacita membantu kita dengan memberikan pinjaman. Apapun itu pinjamannya, dalam bentuk apapun itu, ya kecil besar, ya. Tetapi kita tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan secepatnya, maka kita berdosa. Ya. Nah, harapan saya, ya, dan tentu juga saya berpikir harapan Tuhan, ya, semoga kita tidak termasuk ya dalam kelompok orang yang suka meminjam sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak mengembalikan dengan tidak bertanggung jawab dengan berbagai alasan klasik ya. Saya berharap kita tidak tergolong di situ. Gitu. Nah, karena apa? Karena itu kebiasaan buruk sebenarnya. Kebiasaan buruk ya. Kalau pinjam kembali nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau nggak kembali, kan kita buat orang berdosa. Ya kan? Nah, jadi itu rema yang saya dapatkan pagi hari ini, bahwa mari kita jadi orang percaya itu bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika entah itu bukan hanya berhubungan dengan pinjam meminjam, tetapi apapun itu kita harus bertanggung jawab. Kalau kita melakukan kesalahan, kita bertanggung jawab atas semua kesalahan itu. Ya. Nah, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Saya kalau melayani orang yang pernah minjam minjam uang misalnya, terus mereka bertanya, jadi gimana Pak? Oh, apakah saya harus kembalikan uangnya? Oh iya, kamu harus kembaliin gitu. Ya kecuali orangnya sudah tidak ada, kamu nggak tahu di mana keberadaannya, ya mungkin lah bisa dimaklumi. Tapi kalau kamu masih tahu, kamu harus kembalikan gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan, kiranya membangun iman kita untuk kita tidak mudah meminjam. Kalaupun kita minjam ya kita kembalikan, karena dengan minjam-minjam itu membuat kita berdosa
kepada Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama bisa berdosa gitu kan. Nah, Tuhan Yesus memberkati, dan silahkan untuk yang ingin untuk berbagi rema. Iya, makasih Om Bram. Saya melihat ayat-ayat ini merupakan, saya kaget juga ya, bahwa ternyata semua tentang kehidupan, tentang kepemilikan, tentang hutang piutang, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga orang nggak boleh suka-suka gitu ya. Luar biasa Tuhan mau menyiapkan segala peraturan ini, sehingga ini adalah peringatan bagi baik kepada pemilik binatang atau kepada orang-orang yang hutang, kepada orang yang meminjaminya, ya. Ini peringatan terutama bagi yang meminjam, utang, bagi pemilik binatang, supaya tidak sembarangan gitu melepaskan binatang-binatang piaraannya itu di ladang orang, karena itu ada hukumnya. Ternyata semuanya sudah ditentukan jauh sebelum kita semua lahir ya. Maksudnya semua kita yang hidup zaman now gitu loh. Jadi semua hukum-hukum yang ada di zaman sekarang ini sepertinya mengadopsi dari Alkitab ya Om Bram ya. Semuanya sudah tertera di kitab kita ini, luar biasa. Yang diutangi dilindungi ya, yang punya binatang-binatang dilindungi oleh hukum-hukum ini, oleh aturan-aturan ini, dan kita semua juga harus bertanggung jawab. Ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan binatang piaraan kita, kalau dia melakukan kesalahan, dia masuk ke ladang orang, itu semua ada aturannya. Jadi semuanya, baik binatang maupun manusia, semuanya ada aturannya. Ini luar biasa, Tuhan sudah menyiapkan semuanya supaya hidup itu menjadi teratur gitu ya. Supaya hidup itu teratur, tidak suka-suka. Kalau binatang-binatang aja ada aturannya ya, supaya mereka tuh tidak sembarangan, dipelihara oleh pemiliknya supaya tidak merugikan orang lain, apalagi hidup manusia. Ya, luar biasa. Tuhan kita sungguh luar biasa. Silakan yang lain kalau ada yang mau share ini ayat yang menarik untuk di-sharekan. Saya dapat rema ayat 3. Memang benar dahsyat banget ini, dasar hukum perdata kali ya. Dasar hukum perdata ini yang ada di Indonesia dasarnya dari firman Tuhan ini. Dahsyat banget, firman Tuhan mengatur segala sesuatu. Dan ayat 3 ini dikatakan gini, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Nah, ini yang menarik sekali. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Nah, di sini hukum ini ditegakkan juga harus adil. Bagi yang punya harus membayar ganti rugi, bagi yang tidak punya itu harus dijual. Berarti di sini antara yang kaya dan yang miskin keadilan harus ditegakkan tanpa ada pandang bulu, tanpa ada pilih kasih. Yang miskin, wah kesian banget dia miskin, dia mencuri karena kemiskinannya gitu kan. Dengan alasan seperti itu, terus biasanya kan orang yang dijolimi itu langsung dibela begitu kan. Orang yang menderita langsung dibela. Nah, di sini tidak. Semuanya tidak ada pilih kasih. Keadilan harus ditegakkan. Kesalahan harus dihukum. Kalau tidak bisa ya dijual untuk mengganti kerugiannya itu gitu. Nah, ini dahsyatnya
peraturan-peraturan yang dibuat sama Tuhan itu semuanya adil dan diterapkan kepada semua orang, harus diterapkan. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin gitu, semuanya harus adil gitu. Ada perbuatan yang salah ya harus dihukum begitu. Kemudian yang di atasnya itu mengenai pencuri yang ketahuan, ketika dia dipukul pada malam hari, dia nggak apa-apa. Tetapi pada siang hari, ketika matahari terbit, maka ia berhutang darah. Nah, ini ada beda. Ketika memukul pencuri pada malam hari, dia tidak apa-apa, tidak berhutang darah. Tetapi ketika dia membunuh pencuri pada siang hari, dia ada hutang darah. Nah, ada perbedaan kenapa? Saya tuh memikirkan begini, apa ini salah atau betul ya, ini tafsiran saya pribadi sih. Mungkin kalau malam hari kan nggak ketahuan gitu kan, gelap di sana, mungkin nggak ada listrik seperti sekarang ini. Jadi asal pukul saja, kalau ada pencuri gitu langsung pukul aja. Dia nggak tahu memukul bagian mana, akhirnya dia menyebabkan kematian begitu. Jadi satu perbuatan penghilangan nyawa manusia tanpa kesengajaan, taunya pukul aja, namanya pencuri, dia dalam bahaya dipukul saja begitu kan. Nah, jadi tetapi ketika matahari terbit, dia bisa melihat pencuri itu mungkin tidak membahayakan dia dan dia tetap memukul, dia itu seperti pembunuhan berencana gitu. Wah, udah tahu begitu kan. Nah, di sini lagi, walaupun ini kita bicara mengenai hukum perdata, hukum kepemilikan, tetapi nyawa manusia tetap berharga. Jadi kita tetap Tuhan memberikan aturan tidak lepas dari peraturan pidana yang sebelumnya, bahwa membunuh manusia dengan sengaja itu juga nyawa ganti nyawa, hukumannya adalah mati. Nah, dahsyat sekali dan luar biasa sekali hikmat Allah maha besar yang dahsyatlah Allah memberikan peraturan-peraturan kepada manusia. Jadi sebaiknya ini yang saya dapatkan pagi hari ini, kelakuan kita, perbuatan kita, pemikiran kita, mari kita tertuju kepada Alkitab. Kita berdasarkan firman Allah yang ada di Alkitab ini. Karena ternyata begitu lengkap sekali, sampai detail tercatat di situ dan diajarkan sama Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman dengan peraturan-peraturan dan tuntunan hidup kita kepada kita. Jikalau kita mengikuti aturan dan tuntunan Tuhan yang ada di firman Allah, pasti saya pastikan hidup kita itu akan damai, sejahtera, sukacita, dan pasti masuk surga. Itu yang penting. Bagi saya itu sangat penting. Kita pasti masuk surga kalau kita mengikuti apa yang ada di Alkitab. Karena apa? Jelas aturan sekecil apapun sudah tertera, dan Alkitab ini adalah Alkitab yang senantiasa relevan sampai akhir zaman, dipakai terus. Dulu dipakai, sekarang dipakai, nggak ada yang diubah satupun. Peraturan-peraturan itu masih tertera dan dipakai sampai saat ini. Gitu. Nah, itulah firman Allah. Dahsyatnya Alkitab kita yang kita miliki. Terima kasih. Itu berkat yang saya dapat. Ya, aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini di Indonesia. Suaranya kecil, Pak Pendeta. Ya, undang-undang atau undang-undang yang tentang hukum perdata maupun KUHP itu sebenarnya diambil dari Alkitab. Kenapa? Karena hukum Indonesia itu mengadopsi dari hukum Belanda. Hukum Belanda itu para pakar-pakar pembuat hukum itu adalah orang-orang Kristen. Otomatis mereka mengambil dari sistem Alkitab. Bahkan bukan hanya peraturan, sistem pemerintahan pun itu semuanya ngadopsi dari Alkitab. Tidak ada dari kitab lain selain Alkitab. Semua elemen di dunia ini itu sumbernya Alkitab. Para arkeolog, ilmuwan, semua itu sumbernya Alkitab. Tidak dari kitab lain tuh. Gitu. Oke, itu tambahan sih. Oke, makasih sih, makasih ini ya. Itu bagus banget semua. Aku sama dengan Om Bram ya, ayat 14. Ini ada pengalaman saya dulu.
Jadi dulu saya punya satu paket kaset pelajaran lah, tentang pinjam meminjam gitu. Jadi teman saya pinjam tuh, dia pinjam, udah lama dia pinjam, nah ini aku tanya ini dia berdalih banget. Terus aku bilang gini, Tuhan, saya itu mau dengar lagi kasetnya. Saya nggak tahu, orangnya juga udah nggak ada, udah nggak tahu kemana gitu. Jadi aku titip ke temannya, bilang dia nggak pernah groovies. Akhirnya aku bilang, Tuhan, aku mau pakai nih kaset. Saya mau dengar lagi nih, saya ini. Pokoknya saya nggak mau tahu, yang saya mau dia kembalikan gitu. Tiba-tiba mungkin, padahal tuh nomor, dulu nggak ada nomor, belum ada nomor HP gitu. Akhirnya mungkin berapa bulan, 2 bulan kemudian kalau nggak salah, akhirnya dia kembalikan dan dia minta maaf. Aku bilang nggak apa-apa, aku udah maafkan kok, kamu sudah jauh sebelumnya, aku bilang, sekalipun kamu. Nah, dan itu dia sampai tunuh tuh nggak usah, aku bilang nggak apa-apa, aku udah maafin kamu, yang penting kamu udah balikin. Nah, itu pinjam meminjam tuh masih terjadi sampai sekarang, bahkan bukan cuma orang Kristen biasa atau orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang udah pelayanan masih terjadi, ya gitu, yang minjam meminjam dan bahkan pura-pura nggak tahu gitu, baik itu uang dan sebagainya, itu masih terjadi di kalangan kita. Jadi saya sendiri belajar gitu, kalau saya sampai meminjam, saya tahu, saya bilang saya ganti gini ya, nanti ini ya gitu, dan selalu Tuhan tempati sih gitu, ada aja kan. Kalau kita punya komitmen untuk kalaupun sampai misalnya, kalau bisa sih jangan ya, tapi kalau sampai kita harus meminjam, ya kita harus tepati, dan kita ini dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih gitu. Intinya itu aja sih, makasih. Dan Yesus berkati. Ya, silakan yang lain. Kalau ada yang mau di-sharingkan. Kodek, ada yang mau di-sharingkan? Kodek. Ada Kita lagi. Keluaran Bu Maya. 22 hari ini. Iya. Keluaran 22 ayat 1 sampai 17. Iin, kalau mau ada yang di-sharingkan silakan. Ya, Kodek. Ya, saya sih melihat ya, ada beberapa yang saya Tuhan Maha Adil. Jadi artinya begitu hukum ini diperdengarkan kepada bangsa Israel, yang diharapkan dia umatnya berlaku adil juga. Gimana di dalam hidup bersama yang lain kan ada milik-milik orang lain yang patut dijaga, harusnya bukan diabaikan ya, atau membuatkan kerugian bagi orang lain. Ya, seharusnya ini jadi nampak bahwa umat Israel mulai belajar adil. Begitu juga kalau dalam keluarga misalnya, ada si kakak, ada yang lebih kecil, kita lihat bagaimana seorang orang tua memperlakukan anaknya. Ya, dari kecil sih memang sudah ada keadilan-keadilan yang diterapkan juga oleh orang tua, mengajarkan kepada anaknya supaya tidak berlaku pilih kasih. Ya, memang beban menjadi orang tua itu mengajarkan hal-hal yang berupa keadilan juga kepada anak-anak. Ini suatu saat dia sudah dewasa, dia tahu bagaimana juga berlaku adil. Seringkali kalau masa kanak-kanak kan tidak tahu, ini saya belum tahu itu milik siapa. Nah, tapi kalau udah dewasa kan dia tahu menjaga milik orang lain supaya tidak membuat kerugian bagi orang. Misalnya hidup bertetangga, kita kan lihat barang-barang orang, wah ini kita juga nggak tahu nih barang siapa. Tapi kita dari kecil kan sudah dikasih tahu, itu barang orang, kita jangan semena-mena. Saya kemarin juga ngajarin keponakan saya cara
cara menghafal Pancasila. Saya harus tahu juga ini di negara kita ada hal-hal yang perlu ada dari anak kecil, mereka harus tahu tentang Pancasila itu apa. Oh, berarti ini penting. Makanya saya berusaha juga supaya kalaupun pendidikan ini kan kalau suatu waktu orang tahu makna dari suatu pendidikan itu sangat bermanfaat. Jadi dia mengetahui hukum-hukum dan apa-apa yang ada di masyarakat nantinya. Saya melihat anak-anak memang kalau dari kecil tidak diberikan beban, dia harus tahu nih, dia harus hafal yang ini. Mereka lebih terhanyut dengan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Dan kalau saya berpikir malah bagus sekali ya ada peraturan-peraturan seperti ini di Perjanjian Lama, khususnya kitab Keluaran ini udah diatur gitu. Jadi biar mereka tahu tertib itu bagaimana. Oh, ini tatanan masyarakat yang harus mereka ketahui. Hidup adil. Kalau setiap hari berlaku adil kan kehidupan itu aman nyaman, tidak ada terlaku. Oh, di sana si Anu sudah berbuat yang merugikan. Wah, pasti orang tuanya malu dah. Kalau ketahuan misalnya anaknya atau apa, oh ternyata berbuat sesuatu yang merugikan orang-orang di sekitarnya. Poinnya memang berbuat kejahatan itu adalah dosa. Dan kalau berbuat dosa ya orang paling minta maaf. Tapi apakah orang menyadari berikutnya dia tidak lagi berbuat salah? Ya kalau berbuat salah, akui memang saya salah. Tidak berusaha untuk mencari pembenaran kan sifat kekanak-kanakan ini repot ini. Kalau saya pun mana ya? Tapi bersyukur kalau saya dalam kehidupan ini ada rasa malu lah saya. Ini berbuat salah. Besok jangan ulangi lagi. Ya sadar. Jadi sebenarnya di dalam pekerjaan juga begitu. Tuan atau bos kita kan, direktur kita berharap kita berbuat dalam pekerjaan mempertanggungjawabkan kepercayaan kepada dia. Kamu harus benar. Hari makin hari makin tertib kerjanya, teratur, perhatiin harta bosnya dijaga, dirawat, pertanggungjawabkan. Saya berterima kasih juga di masa-masa lalu punya bos yang berbeda-beda, tapi begitu bos itu rupanya memang bertindak sebagai seorang bos atau seorang yang mengatur jalannya suatu usaha itu, dia menjaga miliknya. Jadi saya belajar juga. Ternyata memang di perusahaan juga ada peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Jadi poinnya berlakulah taat dan berbuatlah seperti harus adil gitu ya. Jangan lupa keadilan itu membuat diri sendiri juga jadi lebih baik. Itu rema yang saya dapatkan. Iya. Terima kasih. Kodek. Itu Bu Nela angkat tangan mau menyampaikan apa Ibu? Silakan. Enggak, tadi ada yang pamit jadi memberkati. Oh iya. Iya, tambahan sedikit. Jadi memang yang tadi kesaksian tadi, akhirnya saya tanya ke dia, kenapa kamu? Karena aku udah bolak-balik nyari dia dan akhirnya dia balik. Kenapa kamu kembalikan? Dia bilang, iya saya tuh waktu saya mau doa satu tim, tiba-tiba ada satu yang ngamuk, terus mereka doa lagi, terus dia tanya, satu ketua timnya bilang, di tempat ini ada yang bikin satu ini tapi dia enggak ngakui. Nah, akhirnya dia sadar bahwa dia pinjam kasetnya itu dan akhirnya dia balik ke makanya dia minta maaf, terus aku bilang udah enggak apa-apa, aku udah maafin. Jadi ya kita belajar lah dari sini kita semua, dan itu masih banyak banget terjadi di gereja yang notabene pendoa lah dan sebagainya gitu, masih terjadi. Itu aja. Ini sih aku tadi memberkati yang tadi yang pamitan,
Kok enggak hilang-hilang ya? Kalau Terima ada kasih orang Bu Maya. kalau ada orang yang keluar dari Zoom terus kita angkat tangan, dia nggak ngerti, Bu Nela. Jadi Oh, nggak ngerti. Angkat tangan tuh biasanya untuk bertanya. oh Jadi gitu. kalau Sorry. Terima kasih. ya Iya, sorry. peraturan-peraturan itu memang luar biasa ya. Memang ketika kita hidup tertib, ya kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita taat kepada hukum Tuhan, ya kita baru bisa menikmati hidup damai. Terutama apalagi kalau soal pinjam meminjam ya, pinjam uang misalnya, dan kita nggak mau mengembalikan, atau kita pinjam uang hanya untuk kebutuhan apa namanya, hal-hal yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Kayak zaman sekarang kan ada banyak kartu kredit tuh. Wah, banyak sekali orang di dompetnya itu kartu kreditnya, wuduh, berderet, kartu ini berderet gitu ya. Kelihatannya, wah ini orang pasti orang kaya, padahal itu kayak utang. Kalau saya sih prinsipnya hidup itu saya nggak mau pakai kartu-kartu kayak seperti itu karena saya mau ingin tidur nyenyak. Saya nggak mau tidur dengan pikiran-pikiran, aduh gimana dikejar-kejar. Jadi Betul Ibu hidup, Maya. iya hiduplah sesuai dengan kemampuan kita saja, ya bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi semua peraturan-peraturan itu luar biasa. Tuhan kita luar biasa mengerti apa yang dibutuhkan oleh manusia ciptaannya, sehingga harus ada peraturan. Hidup tanpa peraturan ya nanti seperti binatang di hutan itu, siapa yang kuat dia memakannya, dia menerkamnya. Kalau manusia hidup seperti itu maka bisa kacau kita. Tapi dengan peraturan-peraturan maka semuanya jadi tertib, aman ya, aman. Sama seperti anak-anak sekolah, kalau nggak tertib, wah kacau. Silakan, masih ada waktu. Om Ram mau nambahin? Oh iya. Ya saya berharap itu jangan biasakan diri untuk minjam-minjam. Kecil suaranya Om Ram. Iya, saya bilang kalau bisa jangan membiasakan diri untuk minjam-minjam. Kalau mau minjam itu ya ke bank aja. Kalau ke bank kan enggak mau tahu. Pokoknya kamu mampu apa enggak mampu kan sudah risiko. Kalau berani ke sana berarti kan siap untuk segala risikonya kan. Tapi kalau minjam sama orang, kita akan buat orang berdosa, bahkan bisa sampai ke pembunuhan loh. Orang gara-gara minjam 100.000 bisa nyawa loh taruhannya. Dan lebih kecenderungannya berbuat dosa gitu kan. Nah maka Tuhan ingatkan kita berulang kali ya. Kalau dalam Matius pasal 5 ayat 42 dikatakan berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah tapi ketika setelah meminjam ya Tuhan bilang jangan minta lagi. Ya jangan minta lagi gitu loh. Ya di dalam Matius pasal 6 ayat 30 jangan minta kembali apa yang kamu berikan atau orang ambil itu. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita tidak buat dosa, mendingan gak usah minjam. Kalaupun mau kasih, ya semampu kita lah. Ya, saya menerapkan dalam hidup saya dan keluarga saya, tidak ada istilah pinjam meminjam. Kalaupun kepepet, minta saja sama Tuhan. Karena di situ pun iman kita diuji. Apakah kita berharap sama Tuhan apa enggak? Ya saya bersyukur ya selama hidup berkeluarga ini nggak pernah namanya minjam. Segala kebutuhan selalu tepat waktu Tuhan pasti tolong gitu. Tuhan kasih gitu. Nah, kalaupun orang datang minjam sama saya nggak pernah kasih. Walaupun ada uang nggak pernah pinjamin. Tapi kalau ada aku bantu, aku kasih. Maka satu saat ada orang terkejut-kejut. Karena apa? Yang aku kasih itu kan bukan sedikit, sekitar 2 juta lah. Aduh Pak, ini besar kali katanya. Ya itulah ambillah itu berkat untuk kamu, aku bilang gitu. Aduh nanti aku kembaliin Pak ya, nanti kalau aku dapat enggak usah, aku bilang. Memang Tuhan suruh kasih gitu. Waduh. Nah orang berpikir kan saya punya duit banyak tuh. Iya kan? Kasih 2 juta itu kan bukan sedikit itu. Nah ya tapi memang Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh masa kita melawan Tuhan, nanti Tuhan ambil sendiri gitu. Nah jadi lebih baik kasih. Karena apa? Kalau kita kasih kan ya udah kasih nggak pernah berharap. Tapi kalau ngutang
Kan kita berharap di orang itu kembaliin kan. Tapi orang itu nggak sadar, nggak bertanggung jawab, nggak kembali gimana? Kita tagih malah diomelin. Masa pendeta nagih utang katanya. Maka saya bilang sama istri saya, kalau jualan, orang kalau minjam, udah anggaplah itu hilang. Nah, supaya tidak, kamu kasih checklist gitu, warna merah, bahwa orang ini tidak akan pernah ini. Ada uang, ada barang. Kalau tidak ada uang, nggak ada barang. Gitu aja, aku bilang. Kalau kamu mau dagang, ya harus tegakkan dong prinsip perdagangan. Jangan karena kamu hamba Tuhan terus apa ya, orang memanfaatkan itu. Gitu. Kan semua orang kan sama rambutnya hitam tapi kan beda hatinya, pikirannya gitu. Nah, jadi saya berharap sih janganlah kita biasakan diri untuk hutang. Ya lebih baik minta sama Tuhan. Tuhan, gimana caranya Tuhan? Tuhan kasih solusi kok. Pasti Tuhan pasti kasih solusi. Ya, seperti itu. Oke, silakan. Ya lucu ya, masa pendeta nagih utang. Iya, jadi lucu kan? Oh, iya. Ya daripada begitu mendingan Padahal nggak usah nagih kasih hutang kan. duitnya sendiri. Dikira kan kalau pendeta pasti nggak bakalan nagih utang. Iya, makanya ada yang datang, Pak, pinjam duit Pak. Berapa Pak? Bapak butuh 5 juta. Dalam hati saya, memangnya pendeta itu kayak dapat duit itu kayak daun gugur dari pohonnya gitu. Aku bilang, gini Pak, lo saya ini gaji saya itu Bapak yang gaji saya lo. Ya, gaji saya itu sekian. Bapak dan Ibu kan kerja. Bapak gajinya sekitar 10 juta. Ibu juga sekitar lebih dari itu. Masa sih minjam sama pendeta yang cuma gajinya 2 juta? Kan terbalik kan Pak. Nah gitu loh. Bukan saya enggak mau kasih. Ada duit. Ada. Di bank itu ada. Tapi itu persiapan anak saya kuliah dan masa tua kami Pak. Tidak untuk pinjam-pinjam. Gitu. Sorry, saya enggak bisa bantu. Gitu. Ya udah. Ya Pak, terima kasih Pak Pendeta. Kan begitu, lebih baik jujur daripada sok dermawan taunya enggak punya kan. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada ya kepasih, kalau enggak ada ya udah. Nah makanya ada yang datang, Pak pinjam 100.000 mau kunjungi suami ke ini. Udah istri saya, ambil. Sudah kasih 100.000. Enggak usah dikembaliin Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi nanti saya dapat duit, saya kembalikan ya. Enggak usah dipikirin, bilang gitu. Berkat Tuhan nanti datang sendiri kok, aku bilang gitu. Taunya datang orang kasih 1 juta. Nah coba 100.000 diganti berapa itu? Nah, gitu. Datang kan. Nah gitu. Itulah. Jadi nggak usah lah minjam-minjam. Nggak mau saya pinjam-pinjam. Walaupun sudah kepepet banget. Enggak pokoknya. Sama Tuhan aja dah. Sama Tuhan Yesus aku lagi kepepet nih. Gimana caranya? Tuhan yang tolonglah. Gitu. Itu. Tuhan nanti kasih. Makanya waktu dalam debat kan ada yang ngutuk tuh. Seminggu nanti kamu mati. Pas seminggu saya dapat uang 2 juta kan. Aku bilang kutuk terus bro. biar dapat berkat terus gitu. Ya kan kayak Bileam. Bileam mengutuk Israel diubah menjadi berkat gitu. Nah, ada orang yang kutuk naik pesawat biar pesawatnya meledak di udara. Puji Tuhan pas mendarat beli tanah hampir 1 hektar. Ya kan? Semakin dikutuk semakin berkatnya mengalir gitu loh. Nah, gitu ya. Kutuknya nggak mempan. Enggak mempan, malah mendatangkan berkat. Oh, Tuhan saya itu hebat kok, mengubah kutuk menjadi berkat. Wah, keren kan? Iya, jadi ngapain sih utang-utang segala? Meminjam-minjam atau ngutang itu menunjukkan kita tidak beriman, kita tidak punya iman sama Tuhan, nggak percaya janji Tuhan, gitu loh. Jadi orang Kristen kok tukang minjem-minjem. Apaan tuh itu anak setan baru minjem-minjem tuh. Kalau minjam ke bank, gitu. Ya itu sayangnya banyak orang Kristen bahkan masih notain enggak mengerti itu Pak, masih. Ya kalau cuma 100.000 ya udah kasih aja, aku juga kayak kasih aja. Tapi kalau tiap minggu pinjam duit, persembahan pun ada yang pinjam.
Iya, makanya kasih persepuluhan. Nah, di gereja yang saya pimpin kan sebelumnya kan suka minjam ini uang gereja. Kemudian ada juga yang membungakannya, ya kan? Wah, ketika kepemimpinan saya bilang Ngeri juga itu. stop sampai di sini. Yang berhutang, yang minjam uang gereja, kembalikan semua. Waduh, mereka pikir kejam kali ini pendeta satu ini. Selama ini saya minjam dah disuruh kembaliin. Sebelum saya datang ke rumah, kembalikan. Itu uang Tuhan. Aku bilang gitu. Wah, langsung dilunasi. Padahal itu sudah bertahun-tahun, hampir 10 tahun loh. Itu tidak pernah dikembalikan. Makanya pengurusnya berterima kasih. Ngeri banget. Oh iya, saya orangnya tegas, Anda peduli. Bukan uang gereja diperpinjamkan. Oleh ini tuh ngeri banget, Pak. Bukan hanya dipinjamin, tapi dibungakan. Dibungain. Iya. Ngeri. Makanya ketika saya khotbah tentang rentenir, saya tidak pernah diundang lagi untuk khotbah. Gak mau tahu saya. Wah, ini nikam sampai ke sumsum kita ini Pak Abraham ini. Ya kan? Iyalah. Masa gereja masih ada orang Kristen ya jadi rentenir, lintah darah. Ya, oke. Kita nanti lanjutkan setelah ini utang piutang. Oke. Kita akan tutup dengan satu pujian. Kodek, silakan. Baik, terima kasih Ibu Maya. Saya membawa lagu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ya Bapa kami di surga, pada ibadah saat teduh pada pagi hari ini bersama WAFM Biarpun Mustadin, kami telah merenungkan dan mengetahui firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami, menghibur satu dengan yang lain, dan memberikan kelegaan, sehingga kami tahu Tuhan, betapa besar kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Sampai pada hari ini, Engkau yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengatur kehidupan kami, sehingga kami tahu betapa unggulnya firman-Mu di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu itu sumber kehidupan bagi kami. Teruslah Engkau Tuhan berfirman melalui hamba-hamba-Mu, melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani pemberitaan firman Tuhan. Secara khusus hamba-Mu
Pendeta Bram Manaha menaburkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap saat teduh kami. Berkati kami juga yang mendengarkan firman kami, membagikan rema sehingga kami juga memberkati teman-teman kami, saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang menyaksikan atau menonton saat teduh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus turun dan menyertai hidupmu sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Amin.